Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan mengetahui mengenai proses pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa sih itu metode penemuan terbimbing? Jadi, metode penemuan terbimbing merupakan metode yang proses pembelajarannya di mana guru memperkenalkan kepada siswa untuk menemukan sendiri informasi melalui bimbingan, petunjuk tertentu atau pertanyaan yang telah disediakan oleh guru. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Kenapa semuanya kurang semangat? Coba jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Hari ini Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Amira, Hadir. Aisyah, Hadir. Siti Nurhayati, Hadir, Ibu. Winda, Hadir, Ibu. Rikson. Hadir, Bu. Ini Agung tidak hadir. Tidak, Ibu. Ada Tidak, Ibu. duka, Ibu. Ada duka dia, Ibu. Berapa orang yang tidak hadir ini? Ada 4, Ibu. Oh iya. Iya, 4. Oke, sekarang kita mau belajar, tapi sebelum belajar kita nyanyikan lagu nasional dulu ya. Ya, Siapa yang Ibu. mau pimpin? Mira. Amira saja. Silakan Mira maju ke depan pimpin lagu nasional. Amira mau nyanyi lagu apa? Halo, Bandung. Ya, silakan. Halo, halo Bandung. 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, makasih Amira. Sama-sama, Ibu. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya biar proses pembelajaran kita itu berjalan dengan lancar. Biar Ibu saja yang pimpin doanya ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Bangun ruang. Iya, bangun ruang. Hari ini kita mau membahas mengenai bangun ruang tapi lebih lanjut ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini yang pertama, kita atau kalian tuh harus mampu memahami mengenai kubus dan balok yang merupakan bagian dari bangun ruang. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan mengenai kubus dan juga balok. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu menghitung dari luas atau volume kubus dan juga balok. Kemudian yang keempat, kalian harus mampu mengidentifikasi apa masalah dari kubus dan juga balok. Dan yang kelima, mencari hasil perhitungan dari kubus dan juga balok. Nah, di sini yang kita akan bahas itu mengenai bangun ruang. Apa sih sebenarnya bangun ruang itu? Ada yang tahu? Anu, ya. Aisyah, apa bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai ruang. Oke, ada lagi yang lain? Apa itu bangun ruang? Masa kalian lupa? Kan minggu lalu sudah belajar apa itu bangun ruang. Ayo, siapa yang tahu? Siti Nurhayati, coba, apa itu bangun ruang menurut kamu? Menurut saya, Bu, sama sih, Bu. Sama. Iya. Winda? Sama, Ibu. Sama. Amira? Ibu yang ada ruangnya seperti ada kubus di dalamnya. Ya. Rikson? Sama-sama. Sama. Jadi bangun ruang itu merupakan bangun yang dimana memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Nah, contohnya itu kayak balok sama Kubus. iya. Kalau balok itu kan dia dari persegi panjang digabung sama persegi. Kalau dia kubus berarti hanya persegi. Nah, coba sekarang Ibu mau satu orang menggambarkan kubus dan satu orang menggambarkan balok. Siapa yang mau? Ya, Winda, silakan. Silakan. Ayo. Gambarkan. Ibu. Gambarkan terserah
pilih kubus atau mau pilih balok? Winda mau gambar apa? Kubus. Kubus. Balok ya, Bu. Ya, ini balok ya. Ya, sekarang siapa yang mau gambarkan kubus? Ya, silakan. Kalau kubus dia harus sama ya. Dia kalau kubus itu dari persegi. Iya, sudah. Terima kasih. Boleh duduk. Nah, sekarang coba siapa yang bisa. Apa sih kira-kira perbedaan dari gambar ini? Antara satu ini namanya balok, ini kubus. Ayo, siapa yang bisa? Apa perbedaannya? Nah, Ibu, Ya, apa Winda? perbedaannya kalau kubus hanya bisa dibentuk dengan bangun ruang yang sama, sedangkan balok memakai bangun ruang yang berbeda. Iya, betul. Benar ya jawabannya Winda. Kalau kubus itu dia itu dari persegi, kalau balok itu gabungan dari persegi sama persegi panjang. Jadi kalau dalam balok itu perseginya kita bisa lihat dari lebarnya di sini, kanan kirinya. Sedangkan kalau persegi panjang itu bisa dari depan, atas, bawah, belakangnya. Kalau dia kubus, mau depan, belakang, atas, bawahnya itu adalah dari persegi. Nah, coba sekarang kalian amati apa yang ada di sekitar kalian yang bentuknya itu seperti kubus atau seperti balok. Ibu ada bawa beberapa alat, bukan alat sih, namanya seperti peraganya kita. Ini kalian tahu apa namanya? Tempat makan Ibu. Ini kira-kira bentuknya apa? Balok. kubus. Kubus. Balok atau kubus? Kubus. Ya, ini kubus ya, tapi bisa juga balok kalau kita sebut karena atasnya ini dia beda ukurannya antara depan Oh, balok. sama samping. Kalau ini Balok. ya ini balok ya. Kalau ini balok ya, balok. Karena di sini ukurannya tidak sama ya. Sekarang ibu mau kalian membentuk kelompok. Satu kelompok anggotanya 2 orang. Tadi ada yang 3, ada yang 2 ya. Iya, Ibu. Sekarang coba kalian tuliskan mengenai deskripsi dari balok untuk kelompok 1 dan deskripsi dari kubus untuk kelompok 2. Kemudian kalian cari titik sudutnya. Kemudian kalian juga cari rusuknya. Terus sama rumusnya. Nanti yang bisa ibu akan tunjuk untuk presentasi ke depan, menjelaskan bagaimana pembagian dari materi yang kalian dapatkan. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Berarti yang pertama itu penjelasan atau deskripsi, kemudian terakhir adalah ini titik sudutnya berapa, rusuknya berapa, rumus voluminya berapa. Silakan kalian kerjakan dulu. Dua-dua ibu yang mau dideskripsikan. Jadi kelompok 1 itu dapatnya balok, kelompok 2 dapatnya kubus. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit ya. Dari sini.
Sudah? Oh, itu. Kelompok 2 sudah? Ya. Kelompok 1? Belum ibu. Ada yang sudah? Kelompok 2 sudah? Siapa yang mau presentasi? Dari situ saja, dari Rikson saja, kasih Rikson. Atau Winda? Saya biar. Ya, silakan Rikson. Kubus adalah bangun ruang yang disusun oleh bangun persegi yang Yang Yang- kongruent atau sama. kongruent atau sama. Titik sudutnya berapa? 8. Oke, titik sudutnya 8 ya. Rusuknya? 12. 12. Rumus volumenya bagaimana, Rikson? Sisi kali Sisi sisi. kali sisi. Kali sisi. Ya, sisi kali sisi kali sisi. Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Tangan dulu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah bu. Ya, siapa yang membacakan, Amira atau Aisyah? Aisyah, Ibu. Oke, Aisyah. Silakan deskripsi dari balok apa? Mira bu, Mira bu. Oh, Mira, ya silakan Mira. Aisyah, Ibu. Amira saja, Amira. Silakan Amira. Apa deskripsi dari balok? Kalau balok Ibu mempunyai sisi panjang kali lebar kali tinggi. Itu volumenya ya. Itu rumus volumenya. Maksudnya Ibu itu deskripsikan menurut kamu tuh apa itu sebenarnya balok? Ayo. Balok Tidak tahu, Bu. adalah suatu bangun ruang yang tersusun atas persegi dan juga persegi Panjang. Jadi dia pakai persegi panjang plus persegi itu. Titik sudutnya berapa? 8 Ibu. Oke, 8. Kalau rusuknya 12. 12. Volumenya bagaimana terus? Panjang rumusnya? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Oke, betul ya yang kalian bilang semua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kita akan belajar mengenai volume dari balok dan juga kubus. Ada kertas? Pinjam dulu. Sekarang kita belajar tentang volume dari balok ya. Itu tadi panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kubus Sisi kali sisi kali sisi. atau sisi pangkat 3. Nah, sekarang kalau seandainya di sini, ini per individu ya, bukan kelompok. Kalau misalnya Ibu tuliskan di sini panjangnya 6, kemudian lebarnya adalah 2 dan tingginya 4. Kira-kira berapa hasil dari volume balok tersebut? Yang bisa silahkan maju ke depan. Nanti akan ada, ini
nilainya kalian untuk materi ini? Siapa yang bisa silahkan langsung maju ke depan. Saya Bu. Iya, silakan. Nita, Ya. silakan tuliskan di bawahnya ya. Ya, Yeay. Tangan. Betul. untuk Nita. Betul ya? Ya. Jadi rumus dari balok tadi itu kan adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tinggi. Nah, di sini kita lihat panjangnya berapa? 6. Lebarnya 2. tingginya 4. 6 kali 2 kali 4 sama dengan 48. Ya, betul ya. Jadi jawabannya betul. Ini dikurang sentimeternya saja. Kemudian sekarang yang kubus. Kalian hitung volume kubus. Jika panjangnya, lebarnya, atau tingginya, atau sisi kali sisinya itu adalah 24 cm. Silakan. Kan bisa langsung ke depan. Ayo, siapa yang bisa? Selain Nita ya, Nita kan tadi sudah maju. Sekarang yang lain. Winda? Ya, silakan. Silakan Winda. Silakan. Ayo Winda. Hitung saja di papan tulis, tidak apa-apa Winda. Sudah Winda? Ya, hasilnya 13.824. Ada yang dapat jawaban berbeda? Semuanya sama? Ya, betul ya Winda ya jawabannya. Jadi di sini sisinya adalah 24. Jika di sini kan ada lebarnya, ada tingginya, tapi di sini semuanya sama sisinya namanya. Itu adalah 24. Jadi 24 dikali 24 dikali 24 hasilnya adalah 13.824. Oke, sekarang Ibu mau kalian semua membuat kesimpulan mengenai pembelajaran kita bangun ruang, yaitu balok sama kubus. Jadi setiap orang dia akan maju memberitahukan apa yang sebenarnya yang kalian temukan dari pembelajaran ini, dari yang Ibu pertanyakan, dari yang kalian sudah berikan kepada Ibu jawabannya. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Ada yang belum dimengerti tentang materi balok dan kubus, baik dia pemahaman materinya atau perhitungan volume dan juga pengenalan mengenai kubus dan balok? Ada yang mau ditanyakan? Atau semuanya sudah mengerti? Sudah Ibu. Sudah, ya silakan. Kalian buat kesimpulan menurut kalian dari penemuan kalian, apa itu bangun ruang, bagaimana mengenai konsep dari balok dan juga kubus, nanti kalian jelaskan per individu ya. Berarti Bu, yang Ibu jelaskan tadi tolong jelaskan kembali. Iya, dijelaskan kembali sesuai penemuannya kalian yang sudah Ibu arahkan kepada kalian.
sudah selesai? Yang sudah selesai? Sudah. Sudah? Oke, Rickson, boleh. Iya. Sudah? Sudah, Bu. Silakan dibacakan. Kalian semua dengarkan ya apa dari penemuannya teman kalian Rickson mengenai konsep dari bangun ruang. Silakan Rickson. Ini saya balok. Ya, silakan. Kesimpulan dari saya, balok memiliki 6 sisi, 12 lusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Ya. Tepuk tangan untuk Rickson. Ya bagus ya Rickson. Jadi menurut Rickson itu kalau balok itu punya 6 sisi, 12 lusuk, kemudian ada 8 titik sudut dan juga sebagainya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Siapa lagi selanjutnya? Ayo. Ya, Binda silakan. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang, contohnya seperti kubus dan balok. Kubus adalah bangunan ruang yang dibentuk oleh sisi yang sama atau kongruen. Terus memiliki volume sisi kali sisi kali sisi. Ya, kalau balok adalah bangun ruang yang dibentuk oleh bangun ruang persegi atau persegi panjang. Volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Bagus, tepuk tangan untuk Winda. Ya betul ya yang Winda bilang itu sudah cukup jelas. Sekarang siapa lagi? Amira. Silakan, sudah senyum-senyum Amira ini. Sepertinya sudah mau pulang Amira ini. Masih Apa, hujan, Ibu? masih hujan ya Amira ya. Silakan Amira. Kalau dari saya Ibu, bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang. Contohnya sama seperti yang dibilang Linda, yaitu balok dan persegi. Nah, balok itu adalah gabungan antara persegi panjang dan persegi. Sedangkan kubus adalah suatu bangun ruang yang tidak dapat digabung, yaitu bangun ruang yang sudah kongruen. Dan balok sendiri mempunyai rumus panjang kali lebar kali tinggi, sedangkan kubus sisi kali sisi kali sisi. Iya, tepuk tangan untuk Amira. Siapa lagi? Aisyah. Oh, itu udah kita silakan. Belum selesai. Aisyah saja. Aisyah. Silakan Aisyah. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang. Terus pengertian dari balok yaitu gabungan antara persegi panjang dan persegi. Kubus adalah suatu bangun ruang persegi yang tidak digabung. Terus rumus balok yaitu panjang kali lebar kali sisi. Kali tinggi ya. Tinggi Ya, kali sisi. maaf. Kalau balok, kalau kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Terus sisinya itu mempunyai 6 Ya, 6, titik sudutnya 8, tusuknya 12. Ya, tepuk tangan untuk Aisyah. Ya, sekarang terakhir. Mita, silakan kasih keras suaranya. Terima kasih Bu. Menurut saya balok adalah gabungan dari bangun persegi panjang dan persegi yang mempunyai rusuk 12 dan titik sudutnya 8 dan volume, cara mencari volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Iya, lagi sudah. Kubus adalah bangun ruang yang kongruen Bu atau sama. Cara mencari volumenya sisi kali sisi atau biasa disingkat dengan S kuadrat. S pangkat 3. Itu namanya S kubik. Tapi lebih bagusnya kalian menyebutnya itu S pangkat 3. Karena kalau kubik itu dia biasanya setelah penggunaan sentimeter atau meter, jadi tidak bisa disebutkan S kubik kecuali sentimeter kubik. Dengan titik sudutnya 8 dan rusuknya 12 Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Jadi yang kalian semua sudah berikan kesimpulan itu benar. Bangun ruang itu merupakan bangun yang memiliki ruang, di mana dia juga diatur oleh sisi ya. Kemudian dalam bangun ruang itu ada balok, ada kubus, ini ada banyak, ada limas, kemudian ada prisma. Tapi yang kita bahas ini hanyalah balok dengan kubus. Kemudian balok itu merupakan gabungan antara persegi panjang dan juga persegi, di mana balok itu rumusnya volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian jika kubus merupakan gabungan
pangkat 3. Nah, ini adalah tugas kalian di rumah. Tugasnya adalah kalian temukan benda-benda di rumah kalian yang berbentuk kubus dengan balok. Terserah kalian mau sebutkan berapa, minimal lebih dari 5 ya. Kemudian yang kedua itu kalian buat 2 soal tentang volume balok dan kubus. Jadi bukan 1 balok, bukan 1 kubus, tapi 2 balok, 2 kubus soalnya. Langsung cara penyelesaiannya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya. Ya, silakan. Itu ibu yang nomor 1 mau dibawa bendanya itu cuma disebut saya. Hanya disebutkan saja minggu depan ya. Oh iya ibu. Kita ini bakal susah-susah, Mbak. Ada lagi yang mau Bapak, ditanyakan? nah, itu Atau kan tentang luas. materi yang tadi ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah Pak. Sudah paham, Ibu. Oke, sebelum kita pulang, kita menyanyi dulu ya. Ya ibu. Lagu apa yang kira-kira yang bagus untuk dinyanyikan? Hati-hati di jalan ibu. Hati-hati di jalan. Di sini sana, Ya, di lagu itu sana saja. sana. Silakan Amira yang pimpin. Silakan. Ibu kalau mau terus 1, 2, 3. di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Iya, terima kasih Tira. Makasih, Bu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, terima kasih sebelumnya karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Resort. Silakan. Sebelum kita ke materi kita masing-masing, kali ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ingat ya, minggu depan tugasnya dikumpul. Bu tunggu jawabannya, bisa jika ada yang belum mengerti bisa ditanyakan sama ibu di ruangan ibu. Kemudian jika ibu ada salah kata selama proses pembelajaran, ibu minta maaf. Dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.